guys, tema bulan ini adalah True Freedom in Christ dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu Tuhan, hingga pada hari ini Tuhan Yesus kami dapat bersama-sama memuji Engkau Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan Yesus, urapi setiap kami Tuhan, yang sebentar juga kami akan memulai ibadah kami. Kiranya ibadah kami ini sempurna atas-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati ibadah kami ini Tuhan, campur tanganlah atas segala apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Enjoy the worship. Hari ini, dimanapun kita berada, kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, karena Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Mari sama-sama kita katakan, Kau gunung batuku.
kita pada hari-hari ini. Dia adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menopang kita. Mari teman-teman sama-sama kita katakan, walau badai menghadang di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang samanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega,
Yo, rise up fams, Christopher Tapi Heru di sini dapat kesempatan yang indah untuk bisa membagikan isi hati Tuhan di masih dalam nuansa perayaan kemerdekaan negara kita yang tercinta Republik Indonesia. So, dapat kesempatan yang indah untuk bisa bagiin satu tema yang terpenting yang kita kerap kali diingatkan bahwa ada true freedom in Christ atau kemerdekaan sejati dalam Kristus. Kemerdekaan sejati dalam Kristus, kita akan mulai di Galatia 5 ayat 1. Ya, teman-teman langsung buka Alkitab aja di situ. Galatia 5 ayat 1 dikatakan demikian. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, dia mengatakan begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, kita teringat tentunya apa yang dikatakan, if the Son set you free, you will free indeed. Ketika Sang Anak memerdekakan engkau pun, Anda dan saya, kita akan benar-benar merdeka. Ya, perhatikan kata benar-benar merdeka, karena ada kemerdekaan yang bebas yang bablas. Karena kalau orang dengar kata freedom, kerap kali dipikir bebas ngapain aja, dan itu bukan kemerdekaan yang benar-benar merdeka. Ya, dan hari ini kita akan belajar kemerdekaan yang sungguh-sungguh, yang sejati. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oh, berarti Kristus memerdekakan kita. Gini, orang yang sungguh-sungguh merdeka nggak akan diperbudak. Ya, garisin kata-kata itu. Orang yang sungguh-sungguh merdeka nggak akan diperbudak. Kalau ada orang yang terikat, ya, kecanduan, ya, oleh apapun dan siapapun, itu berarti masih ada kuk perhambaan. Itu berarti nggak truly free, nggak benar-benar merdeka. Ya, nggak sungguh-sungguh merdeka. Tapi hari ini sekali lagi kita akan belajar tentang apa itu artinya. Ya, sungguh-sungguh merdeka, karena Kristus telah memerdekakan kita. Ya, kita ke 1 Korintus 6 ayat 12. Satu bagian Alkitab yang kerap kali mungkin orang nggak banyak yang tahu, tapi sebenarnya ini paling sering ditanyain. Ya, sebagai seorang yang melayani banyak di anak-anak muda dan jadi pendeta, istilahnya mulai melayani full time ministry 2015. Dari awal gue sungguh-sungguh ikut Tuhan pun sering banget pertanyaan muncul. Orang tuh selalu nanyanya tentang boleh apa nggak boleh. Kita sebenarnya orang Kristen boleh gini nggak sih? Gitu. Ya, pertanyaan boleh atau tidak boleh. Di 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12, aku pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, terjemahan yang menurutku paling mudah untuk kita mengerti. Jadi kalau ada teman-teman yang nggak mau baca Alkitab karena alibi klasiknya adalah bahasanya susah, silakan cari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dulu namanya bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Indonesia sederhana. Ya, dikeluarkan oleh tentunya Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1985 pertama kali diterbitkan, dan it's being helpful, sangat menolong, at least buat saya yang sekali lagi saya nggak sekolah Alkitab, jadi bahasa saya sangat jalanan, sangat biasa, sangat awam, dan BIMK bahasa Indonesia masa kini ini sangat accessible. This is apa yang Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 6 ayat 12 bahasa Indonesia masa kini. Ada yang berkata bahwa setiap orang boleh melakukan segala sesuatu. Ya, boleh melakukan apa aja. Jadi, pertanyaan boleh nggak boleh sebenarnya nggak relevan. Karena semuanya boleh. Kasarnya seperti itu ya. Ada yang berkata bahwa setiap orang boleh melakukan segala sesuatu. Tapi bagi saya, ya, Rasul Paulus bilang, kalaupun boleh melakukan segala sesuatu. Ya, itu adalah pilihan setiap manusia. Misalnya kita punya hak untuk memilih. Ya, kita punya free will misalnya. Ya, kalaupun boleh melakukan segala sesuatu, tapi bagi saya, Rasul Paulus bilang, tidak semuanya berguna. Ya, jadi pertanyaan bukan boleh apa enggak lagi. Itu pertanyaan bocah. Cuma anak kecil yang nanya, boleh nggak aku gini, boleh nggak ini? Nggak. Pertanyaannya bukan boleh atau enggak, tapi berguna nggak? Ya, berguna nggak? Is it helpful atau harmful? Ya, berguna atau berbahaya? Nah, ini akan berlaku buat semua pertanyaan. Misalnya, orang Kristen boleh bikin tato nggak sih? Ya kan? Boleh dengar musik metal nggak sih? Misalnya yang pertanyaan-pertanyaan yang begitu. Ya, boleh ngerokok nggak sih? Boleh minum minuman keras nggak sih? Pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali selalu boleh atau enggak. Sebenarnya pertanyaannya bukan boleh apa enggak, tapi berguna nggak? Ya. Tetapi bagi saya tidak semuanya berguna, kata Rasul Paulus. Jadi meskipun saya boleh melakukan apa saja, ya, tetapi saya tidak mau membiarkan diri saya dikuasai oleh apapun, atau diperhamba, diperbudak, diikat oleh apapun. Ya, walaupun saya boleh melakukan apapun, kata Rasul Paulus, tapi karena nggak semuanya berguna, saya tidak membiarkan diri saya dikuasai oleh apapun. Ya, jadi
ketika kita bertanya boleh gini atau boleh gitu atau enggak, kita harus bertanya sebenarnya sederhana. Ini berguna atau enggak? Ya, lebih bukan sin issue, boleh atau enggak, tapi lebih ke wisdom issue. Ya, berguna enggak? Dan tentunya pertanyaan berikutnya harus kita pertanyakan adalah, memuliakan Tuhan enggak? Memuliakan Tuhan enggak? Ya, karena poin pertama kalau teman-teman suka nyatet, bukan tentang boleh apa enggak. Kemerdekaan sejati bukan tentang boleh atau tidak. Di Roma 6 ayat 15, Roma 6 ayat 15, Rasul Paulus menuliskan seperti ini. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Ya, ini buat semua yang menganut atau hampir-hampir menganut paham hyper grace yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Pikir karena kita harus selamat oleh anugerah Tuhan, berarti kita nggak usah berbuat baik, kita bisa terus hidup dalam dosa. Itu satu paham yang sangat-sangat ngaco. Ya, karena kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, ya, dosa yang sekarang, yang kemarin, yang sekarang, dan yang belum kita lakukan, udah Tuhan bayar, lunas di kayu salib. It is finished. Kita artinya bebas ngapain aja. And that's not true. Ya, bebas ngapain aja itu bukan kebebasan yang sebenarnya, kita akan belajar lebih lanjut. Rasul Paulus jawab sendiri di sini. Sekali-kali tidak. Ya, grace is not license to sin. Anugerah Tuhan, kasih karunia itu bukan izin untuk berbuat dosa, tapi justru kuasa untuk berhenti berbuat dosa. Ya, salah satu hamba Tuhan yang saya sukai khotbah-khotbahnya, buku-bukunya juga. Ya, namanya John Piper berkata bahwa grace is not just pardon, it's power. Ya, kasih karunia bukan cuma sekedar kita diampuni, dipahami, dimaklumi, dimengerti, dan diampuni, tapi juga apa? Grace is power, kuasa untuk keluar dari ikatan itu, untuk keluar dari kubangan dosa. Ya, untuk dimerdekakan dari semua ikatan dunia ini. Ya. Kalaupun bebas ngapain aja, tapi nggak semuanya berguna, dan kita nggak boleh terikat, kembali mengikatkan diri kepada yang kita dilepaskan darinya. Ya, bebas ngapain aja bukan kemerdekaan, bukan tentang boleh apa enggak. Karena kita ingat di kisah di Lukas 15 ya, kisah tentang anak yang hilang, anak yang bungsu. Ya, berpikir hidup dia suka-suka dia, warisannya toh bagian dia juga, dia mau ngapain kek? Ya, akhirnya bebas ngapain aja, bahwa dia malah bukan merdeka, malah jadi diperbudak. Ya, dia berakhir kerja di kandang babi. Ya, hampir mati kelaparan, dan akhirnya dia ingat di rumah bapaknya. Bahkan pembantunya aja nggak ada yang kurang makan, tapi dia ada di situ ngapain sampai hampir mati kelaparan. Akhirnya dia menyadari bahwa nggak ada kemerdekaan di luar dari papanya, di luar dari otoritas bapaknya. Nah, ide ini yang aku rindu untuk bagikan. Ya, karena ketika orang dengar kata merdeka, dia pikir dia nggak harus jadi dalam tanda kutip hamba siapapun. Hamba siapapun yang lain tentunya bukan, tapi harus jadi hamba Tuhan. Karena ini ide sederhananya. Ya, ini bukan tentang boleh apa enggak lagi. Tapi sekarang tentang apa yang harus, bahkan apa yang kita ingin lakukan. Bukan hanya harus ya, teman-teman. Ya, karena kita tahu ada yang harus kita lakukan, ada yang mesti kita lakukan. Tapi lebih jauh dari itu, ini bahkan bukan tentang apa yang harus kita lakukan, melainkan tentang apa yang ingin kita lakukan. Nah, kemerdekaan sejati harus melibatkan kerelaan kita. Ya, bukan karena, oh ini dosa, nggak boleh gini, harus gini. Tapi kalau dia harus gini, kita rasa diatur-atur, bener nggak? Tapi biar kemerdekaan yang sejati akan membuat kita dengan rela taat. Dan ini yang aku habisin waktu kita di sini. Ya, kita ke Roma 6 ayat 17 sampai 18 dan loncat ke ayat 20 sampai 23. Roma 6. Ya, gini, izinkan aku memperkenalkan satu kata yang kurang populer. Ya, dikenal sebagai yang disebut dengan liberty. Pernah dengar gak liberty? Liberty sama freedom artinya hampir sama. Ya, tapi freedom itu kayaknya bebas ngapain aja, tanpa peraturan. Tapi liberty ini menarik. Kenapa? Karena dalam unsur liberty ini ada peraturan yang mengikat kita. Dalam artian mengikat, bukan mengikat yang membelenggu, yang membatasi, tapi sebuah kayak melindungi kita, satu otoritas yang melindungi kita. Sehingga kemerdekaan kita nggak berbahaya, nggak membahayakan diri kita sendiri. Ya, kemerdekaan kita nggak harmful, tapi useful. Ya. Berguna buat kita. Nah, satu kata ini liberty. Kalau ingat liberty langsung kebayangin patung yang di Amerika Serikat tuh ya.
yang pegang obor, di tangan kanannya, tangan kirinya ada megang atau buku apaan, dan ketika saya mempelajari, oh ternyata itu buku peraturan, itu undang-undang. Artinya sebuah kemerdekaan yang nggak bablas, kebebasan yang nggak bablas. Ya di situ masih ada otoritas, masih ada peraturan, tapi peraturannya dipandang tepat dan disikapi dengan baik, sehingga yang mentaati peraturan pun itu adalah orang-orang yang truly free, orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Ya, liberty is true freedom. Liberty is true freedom. Roma 6 ayat 17 sampai 18, kita lanjutin dikit dari apa yang tadi kita baca Roma 6 ayat 15 tadi. Roma 6 ayat 17 sampai 18 dibilang seperti ini, tetapi syukurlah kepada Tuhan. Thank God. Dahulu memang kamu hamba dosa. Kata hamba masih terlalu manis di sini. Izinkan saya menggantinya jadi budak. Kenapa diganti jadi budak, Kak? Biar begonya berasa. Karena nggak sedikit orang yang hidup dalam dosa dan berpikir dia merdeka. Dia terikat, jelas-jelas terikat, kecanduan, tapi berpikir, kan terserah gue dong. Duit-duit gue, paru-paru gue. Emang gue minta beliin rokok sama lu, kan gue beli sendiri. Terserah dong. Free, I'm free. Gitu. Orang-orang yang terikat ini merasa merdeka. Contoh yang paling sederhana, yang paling bisa diperdebatkan kan gitu ya, rokok. Ya, tapi gini, nggak dibutuhkan kerohanian untuk menyadari bahwa rokok itu tidak baik bagi kesehatan. Ada kok di tulisannya, di kotaknya aja ada. Ya bahkan kotak-kotaknya kadang gambar-gambarnya benar-benar ekstrim. Ya, apa yang bisa diakibatkan dari merokok, jadi perokok. Ya ada yang lehernya bolong, paru-parunya hancur, itu ada di kotaknya. Udah ada peringatannya di situ. Ya nggak usah ada di Alkitab deh. Di situ aja udah tertera gitu. Ya udah tertera. Ya, tapi apa ribut? Karena apa? Berasa bebas. Sekali lagi duit saya kok. Saya nggak suruh kamu yang beliin. Saya beli sendiri. Paru-paru saya, hidup saya, itu serah saya dong. Dan gitu. Akhirnya merasa merdeka, merasa bebas. Akhirnya saya tanya biasa sama orang-orang demikian. Apapun kecanduannya, apapun keterikatannya. Saya bertanya, oke, berhenti bisa nggak? Wah, nggak bisa bro kalau itu. Gue udah coba, berapa kali seumur hidup gue coba untuk berhenti. Tahan paling seminggu. Ya 3 hari, bisa sebulan tuh udah prestasi. Dan gue belum pernah nyampe sebulan. Nah berarti merdeka, bebas, atau terikat. Kalau kita nggak bisa berhenti melakukan sesuatu, apapun itu ya teman-teman ya. Aku nggak ngejudge yang ngerokok. Banyak kok yang terikat dengan yang lain. Ada yang terikat sama kopi, ada yang terikat sama sampai level boba aja tuh. Yang itu terikat juga. Ada yang terikat sama drakor, terikat sama pornografi, terikat sama game, nggak bisa berhenti main game. Terikat dengan macem-macem. Kita punya berbagai keterikatan masing-masing. Jadi nggak perlu saling menghakimi, tapi di sini kita harus introspeksi. Apakah kita sungguh-sungguh merdeka atau bebas ketika kita nggak bisa berhenti melakukan apa yang kita lakukan sekarang? Kalau kita nggak bisa berhenti, sorry to say, kita terikat. Kita diperhamba, diperbudak. That's not freedom. That's slavery. Itu bukan kemerdekaan, itu perbudakan. Ya, izinkan aku ganti dengan kata budak dosa. Dahulu memang kamu budak dosa, biar berasa begonya dapat gitu loh. Jadi baru ngerti bahwa oh iya ternyata gue terikat. Aduh. Kan gitu. Ya biar sadar. Dahulu memang kamu budak dosa, tetapi sekarang ada perbedaan dahulu dan sekarang. Kamu dengan segenap hatimu, artinya dipaksa atau enggak? Perlu diancam pakai neraka? Ya, perlu ditakut-takutin, ayo nanti kena azab loh, nanti Tuhan gak berkatin kamu loh. Nanti kamu mati masuk neraka loh. Harus begitu? Atau dengan segenap hati artinya kerelaan dari dalam diri kita sendiri? Ya dahulu kamu memang budak dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi ini sebuah kerelaan dari dalam diri. And this is freedom. This is liberty, true freedom. Ini kemerdekaan yang sesungguhnya. Ketika kita bukan harus, tapi pengen. Ya, bukan harus, tapi emang ingin, emang dari dalam diri kita sendiri. Dengan segenap hati telah mentaati pengajaran telah diteruskan kepadamu. Kalau teman-teman berada di satu gereja yang terus pengkhotbahnya, pembicaranya, pemberita firman. Ya bukan cuma khotbahin apa aja, ngomongin apa aja, tapi memberitakan firman. Ya mengajarkan ajaran Kristus, ajaran yang benar. Bersyukur teman-teman. Karena nggak semuanya dianugerahi dengan fasilitas demikian, diberkati sedemikian rupa. Bersyukur. Jangan kayak, khotbahnya terlalu begini, nggak tepat guna, kita nggak. Sekali lagi tetap khotbah tentang Kristus dan pengorbanannya. Itu yang memerdekakan kita. Jangan pernah lupa. Freedom in Christ. Ya. Merdeka sejati di dalam Kristus. True freedom hanya ditemukan dalam Kristus. Ya hanya Kristus yang mampu
memerdekakan kita sampai level di mana kita ini bukan melakukan kekristenan kita bukan jadi Kristen karena takut masuk neraka, takut nggak diberkatin, cuma takut Tuhan marah, takut kena azab. Enggak. Kita dipenuhi bukan ketakutan, tapi dipenuhi kasih. Kita justru jadi rela untuk, saya mau taat, saya mau melayani bahkan, sampai level tertentu. Dan ini yang akan kita bahas. Ya, ini akan kita bahas mengenai kemerdekaan yang sejati ini. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan, perhatiin, menjadi hamba kebenaran. Ya, ketika kita jadi budak dosa dulu, kita dibelenggu, ditipu oleh kebohongan. We live in lies. Kita hidup dalam kebohongan. Tapi sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Dulu jadi budak kebohongan, budak dosa. Ya, tertipu dan menipu. Tapi sekarang apa? Jadi hamba kebenaran. Jadi ada dua pilihan. Ya, antara mau terus jadi budak dosa, hamba dosa, atau jadi hamba kebenaran. Nah, ini pilihan ini yang jujur, kalau nggak dipilih, kita nggak akan bisa sepenuhnya nanti merdeka. Karena akan terus bolak-balik nanti. Ya, kalau orang belum memilih jadi hamba kebenaran, dia akan terus nanti bolak-balik jadi hamba dosa, jadi budak lagi. Dibudak, dimerdekakan, jadi budak, dimerdekakan, bolak-balik. Bahasa rohani Kristennya itu tobat kumat. Kenapa? Karena ada satu undangan yang belum dijawab. Ada satu panggilan yang masih diabaikan. Untuk apa menjadi hamba kebenaran? Ayat 20 langsung loncat sedikit ya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Ketika kita hidup dalam dosa, apa yang kita hasilkan di kemudian hari? Apa? Semuanya itu, ya, kehidupan dalam dosa ketika kita jadi budak dosa tadi, free from the truth, bebas dari kebenaran, oke? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Kapan? Sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Artinya nggak ada satu dosa pun yang bisa dibanggakan di kemudian hari. Pasti akan menghasilkan penyesalan. Penyesalan selalu belakangan. Kalau depan namanya pendaftaran. Benar nggak? Artinya apa? Sekeren-kerennya dosa yang kita lakukan sekarang, percayalah di kemudian hari pasti kita sesali. Pasti. Apapun jenis dosanya. Ya, sekeren apapun dosa di saat ini, di kemudian hari pasti akan disesali. Karena apa? Kesudahan semuanya apa? Kematian, kebinasaan. Pasti. Neraka dipenuhi dengan orang-orang yang menyesal. Udah pasti. Ya. Bahkan ada orang yang hidup di neraka karena pilihan-pilihan dia yang salah. Masih di dunia, tapi udah rasanya kayak di neraka. Karena dia apa? Harus menanggung segala konsekuensi dari kebodohannya di masa lalu ketika dia jadi budak dosa. Sekali lagi, dosa ada konsekuensi. Ada yang mesti kita bayar. Gini, kalaupun hukuman kekalnya udah dibayar sama Tuhan Yesus, which is true. Tapi apa? Konsekuensi dari kegagabahan, kecuekan kita ambil keputusan, itu akan harus kita bayar di kehidupan ini. Contoh sederhana, pacaran kejauhan misalnya. Ya mudah-mudahan nggak ada yang nonton ini, nggak ada. Yang lagi nyimak firman Tuhan ini nggak ada yang pacaran sampai kejauhan. Akhirnya apa? Mau nggak mau harus menikahi, walaupun beda agama. Ya kan? Akhirnya apa? Mau nggak mau. Akhirnya apa? Belum siap, karena masih sama-sama muda. Belum lulus kuliah. Satunya masih SMA. Akhirnya apa? Berantakan. Nggak tahu mau dikasih makan apa. Ya akhirnya broken home. Akhirnya benar bercerai. Nah itu semua apa? Itu konsekuensi yang mesti ditanggung karena for the name of freedom, atas nama kemerdekaan. That's not freedom. Ya itu justru kebodohan. Itu namanya, ngerusak orang, ngerusak diri sendiri. Ya yang ada orang bilang, tapi kan bisa diampunin. Iya emang diampunin, emang. Cuman konsekuensinya ada. Contoh, pacaran kejauhan, terus ceweknya bunting. Terus kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ngampunin kita, udah pasti Tuhan ngampunin kita. Tapi apakah bayinya hilang? Enggak. Bayinya tetap harus lahir, tetap harus dibiayain, harus dibesarkan. Ya, ada konsekuensi. Jadi, percayalah. Nggak ada dosa yang bisa dibanggakan di kemudian hari. Sekeren apapun kita ketika melakukannya sekarang rasanya. Ya, akan disesali karena kesudahan semuanya ialah kematian. Ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Ya. Dan setelah kamu ada lagi pilihan, tadi muncul lagi menjadi hamba Tuhan. Hamba kebenaran, hamba Tuhan. Same thing. Because God is the truth.
Ya. Sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, udah gak terikat lagi. Jadi bukan hamba, bukan budak dosa lagi. Dan setelah kamu jadi hamba Tuhan, sekali lagi ada pilihan lagi nih. Ya. Sampai kita memilih jadi hamba Tuhan, kita akan terus bolak-balik. Jadi budak dosa dimerdekakan. Nggak truly free, nggak sungguh-sungguh merdeka, bukan kemerdekaan yang sejati. Karena masih ada satu undangan, sekali lagi, yang masih diabaikan. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Tuhan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya basically gini, aku mau berbicara sederhana. Kalau nggak ada dosa apapun yang bisa dibanggakan di kemudian hari, sama kayak dengan ketaatan. Nggak ada ketaatan yang perlu disesali di kemudian hari. Nggak ada. Ya, sejauh ini aku hidup hampir 37 tahun, tahunnya aku umur 37. Aku belum pernah ketemu satu orang pun yang bertobat dan dia menyesal dia bertobat. Belum ada. Ya, biasanya penyesalan berasal dari pihak yang terus menolak untuk bertobat. Akhirnya ya terlanjur. Ya mau gimana kau udah terlanjur. Lihat, paling gak enak hidup terlanjur. Kenapa? Karena you live in regrets, hidup dalam kekecewaan atau bahkan kegagalan. Regrets itu penyesalan. Aduh, gak ada yang lebih gak enak daripada menyesal. Terlanjur. Jangan sampai terlanjur. Ya. Kalau ada undangan untuk taat, pilih taat. Karena gak ada yang perlu sesali di kemudian hari ketaatan. Kita mungkin di waktu ketika kita taat dianggapnya cupu. Rasanya kayak culun, sok suci lo, anak mami lo. Ya kan, nggak asik lo. Orangnya terlalu lurus, terlalu nurut, terlalu taat, terlalu kudus, terlalu rohani, nggak asik lo. Mungkin terlihat nggak asik. Ya, tapi percayalah nggak akan disesali di kemudian hari. Dosa rasanya kelihatannya keren sekarang, tapi udah pasti disesali di kemudian hari. Nggak bisa dibanggakan. Ya. Nggak ada dosa yang bisa dibanggakan dan tidak ada ketaatan yang perlu disesali. Kenapa? Karena kesudahan dari ketaatan itu ialah hidup yang kekal. Nah, sedangkan ketidaktaatan, bebas yang bablas dalam dosa tadi membawa kepada kematian. Ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tapi udah percaya Yesus, Kak. Percaya yang gimana dulu? Setan juga percaya Yesus. Ya kan? Setan percaya Yesus Tuhan. Tapi dia tetap setan, si setannya. Kenapa? Karena nggak menghasilkan ketaatan. Udah jelas nggak bakal bertobat, emang terus akan ngelawan dia. Tapi kan Anda dan saya berbeda. Nih kita kan ada kesempatan untuk bertobat. Ya, mestinya iman kita kepada Kristus menghasilkan buah pertobatan itu. Tandanya bahwa kita sungguh-sungguh percaya. Karena prinsipnya sederhana, bertobat atau binasa, bukan percaya atau binasa. Karena cuma percaya nggak menghasilkan pertobatan, percayanya palsu, nggak sejati. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya apa? Harus hidup dalam kebenaran. Harus jadi hamba Tuhan, hamba kebenaran. Nah, ini yang aku mau bagiin hari ini. Yang aku mau bagikan tentang kemerdekaan yang sejati, benar, dalam Kristus. Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Ketika Kristus mati di kayu salib, dia nggak membeli cinta, karena cinta nggak bisa dibeli. Dia nggak beli cinta. Ya, cinta nggak bisa disogok, nggak bisa dipaksa. Cinta itu natural. Dia nggak membeli cinta. Sekali lagi, cinta nggak bisa dibeli. Yang dia beli terus apa dong? Yang dia tebus itu apa? Dia itu ketika Yesus mati, dia memerdekakan kita dari rantai-rantai perbudakan dosa. Ya, makanya Rasul Paulus dengan berani bilang kayak, maut di mana semangatmu? Di mana kemenanganmu? Kenapa? Karena maut telah dikalahkan oleh Kristus. Pengorbanan Kristus di kayu salib mengalahkan maut. Yang menebus kita dari dosa. Memerdekakan kita. Kalau dulu kita dirantai, sekarang rantainya sudah putus, sudah musnah. Kita sekarang merdeka. Nah, ketika merdeka sekarang ini kita ngapain? Kita pilih melakukan apa? Apakah bikin dosa lagi? Kalau bikin dosa lagi, diperbudak lagi, dirantai lagi nanti. Sia-sia pengorbanan Kristus. Ya, yang Kristus beli di kayu salib bukan cinta, tapi kemerdekaan. Kenapa? Ini dia, aku tutup dengan ini. Lukas 15, ayat 18 sampai 19. Lukas 15, kita balik ke anak yang hilang tadi, kisah tentang anak yang hilang. Ya. Lukas 15, ayat 18 sampai 19, dibilang gini. Aku akan bangkit. Nah, anak ini akhirnya menyadari ketika dia sadar, wah, di rumah bapak gue, bahkan pembantu kita aja gak kurang makan. Nah, gue balik aja deh, daripada mati konyol gitu kan. Ya, malu dia.
Pasti malu ya, dosa udah pasti mengakibatkan rasa malu dan sesal. Dia malu tapi dia singkirin gengsi, daripada mati, mendingan pulang ya kan. Udah dia pulang, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Itu udah ada di dalam benaknya dia. Dia udah bertekad sekali, dia udah menyadari. Ya, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Itu yang udah benar di dalam hatinya, dia udah tahu persis. I've been wrong. Ya, I have sinned. Ya, saya sudah bodoh. Saya sudah kurang ajar sama Bapa. Ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ayatnya bilang apa? Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Menarik. Dia menyadari bahwa dia udah terlalu parah, udah terlalu ngaco, udah terlalu berdosa, udah terlalu kurang ajar. Dan dia sadar diri. Dia nggak layak disebut anak, tapi boleh nggak? Ya, dia pengen apa? Boleh nggak saya jadi salah seorang dari upahan? Artinya apa? Dalam bahasa yang kita baca dari tadi adalah apa? Boleh nggak saya jadi hambamu? Menarik ya? Nggak ada yang maksa. Nggak ada. Dia menyadari sendiri nggak ada kemerdekaan di luar dari Papa. Ketika dia pulang, itu sikap hatinya. Nggak ada yang paksa. Ya, dari hatinya sendiri. Boleh nggak? May I serve you? Boleh nggak saya melayanimu sebagai hambamu? Boleh nggak? Ya. And that's my friend. It's true freedom. That's liberty right there. Itu dia kemerdekaan yang sejati dalam Kristus. Ya, karena kita akhirnya apa? Ada pilihan sekali lagi, budak dosa atau hamba Tuhan. Dan ketika kita memilih untuk jadi hamba Tuhan dengan rela, that's liberty. That's true freedom. Itu kemerdekaan yang sejati. Nggak ada yang paksa kita. Nggak perlu diiming-iming, nggak perlu disogok, nggak perlu diancam. Tapi dari hati sendiri. Dari hati yang sadar diri. Hati yang tahu diri. Ayat terakhir kita. Powerful. 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Aku akan kasih penekanan di sini bahwa tidak ada orang yang lebih merdeka daripada mereka, Anda dan saya yang memilih dengan sadar, dengan rela untuk menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan nggak bicara profesi, tapi devosi. Profesi bicara kayak pendeta, kerjaannya. Kayak pengacara, polisi, ya dokter. Bukan. Hamba Tuhan bicara devosi, sikap hati. Ketika jadi dokter buat siapa? Bukan buat nyari duit, tapi buat memuliakan Tuhan. Ketika jadi pengacara, bukan bela yang bayar, tapi bela yang benar untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika jadi pendeta juga sama. Bukan buat nyari hidup, tapi berbagi hidup. Hamba Tuhan bicara devosi. Untuk siapa kita hidup? Sikap hati kita, pengabdian kita. Bukan profesi. Profesi bisa aja pendeta kelihatannya. Tapi ternyata hamba uang. Ya kan, ternyata hamba manusia, ternyata. Dia takut sama manusia. Ya, akhirnya khotbahnya bisa disetir, bisa dikasih pesan-pesan sponsor. Nggak kayak gitu. Ya. Itu kalau cuma jadi profesi, tapi please jadikan itu devosi. Ya, sehingga apapun yang kita kerjakan dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Kolose 3 ayat 23-24. 1 Petrus 2 ayat 16 ayat terakhir kita. Kata-katanya sederhana sekali. Hiduplah sebagai orang merdeka. Garisin kata-kata itu, orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Karena ada orang-orang yang menyalahgunakan. Ya, this freedom. Kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sama kayak gini, kemerdekaan bangsa kita. Ini kan hasil perjuangan dari para pejuang. Kita tinggal menikmatinya, tapi lebih jauh lagi sebenarnya ada undangan untuk mengisinya. Dengan apa? Dengan hidup yang bukan buat diri sendiri. Ya, berhenti korupsi. Ya, berhenti main curang, berhenti nggak sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu. Ayolah, isi kemerdekaan kita yang berjuang tuh, para pejuang, mereka udah meregang nyawa untuk kemerdekaan ini. Biar kita mensyukurinya dengan mengisinya sungguh-sungguh. Dengan hidup seperti para perjuang dulu hidup. Devosi, devoted. Mengabdi kepada bangsa dan negara. Karena apa? Kita tahu, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan perintahkan. Ya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi apa? Hiduplah sebagai hamba Tuhan. Garisin kata-kata hamba Tuhan dan kata-kata apa? Orang merdeka. Kenapa? Karena nggak ada yang lebih merdeka daripada kita. Daripada orang-orang, Anda dan saya, yang memutuskan dengan sadar untuk menjadi hamba Tuhan.
untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan aku berdoa, biar sungguh-sungguh ya kita memiliki kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Ya, ayo, yang udah muak jadi budak dosa, ada undangan untuk jadi hamba Tuhan, hamba kebenaran. Ya, kalau kita udah sia-siakan hidup kita dulu dalam dosa, melakukan semua hal yang kita sesali di kemudian hari, yang merusak kita sampai hari ini mungkin. Ya, sekarang ada pilihan untuk keluar dari kubangan itu, karena rantainya telah diputuskan. Kita sekarang bisa memilih untuk jadi hamba Tuhan, jadi hamba kebenaran. Oke, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Jawab iya dengan hati yang bergirang karena Tuhan Yesus amat cinta pada Anda dan saya. Let me close us in prayer. Bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami tahu Engkau hadir karena suara-Mu sangat jelas di telinga kami. Walaupun kami nggak bisa melihat Tuhan, walaupun bahkan kami nggak bisa bertemu satu sama lain, masih secara daring kami beribadah. Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan tetap menepati janjinya untuk tetap hadir ketika ada 2 atau 3 orang berkumpul, apapun formatnya. Thank you Lord. Makasih buat firman-Mu, kebenaran yang memerdekakan itu. Biar kami sungguh-sungguh merdeka. Karena pengorbanan-Mu ya Kristus. Karena ucapan syukur kami kepada pengorbanan-Mu, kepada kasih-Mu menghasilkan kami yang dengan sengaja memutuskan untuk jadi hamba Tuhan dan hidup sebagai orang-orang merdeka. Ini kami Tuhan, Roh Kudus bantu kami. Untuk bukan hanya jadi pendengar firman, tapi juga jadi pelaku firman. Kami minta bantuan-Mu Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. God bless you gang. Stay safe and healthy. Bye-bye. Gimana teman-teman firman Tuhan hari ini? Gue percaya kalian semua diberkati. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa scan barcode berikut ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetap bersukacita dalam Tuhan, mari tetap taat pada arahan pemerintah, patuhi prokes 5M, dan jaga kesehatannya teman-teman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Do it for God, dress up millennial.